Hai semuanya, kali ini kita akan mempelajari materi trigonometri bersama-sama. So, check it out guys. Dalam pembahasan trigonometri kali ini, hal pertama yang bakal kita bahas adalah perbandingan trigonometri. Dalam perbandingan trigonometri, ada 3 hal utama yang harus kita ketahui, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Apa sih sinus, kosinus, sama tangen itu? Nah, untuk memudahkan kita paham mengenai 3 hal utama tadi, kita bisa membuat pemisalan melalui segitiga siku-siku. Yang dalam pembahasan ini, kita ambil contoh segitiga siku-siku ABC dengan siku-sikunya berada di titik A dan juga memisalkan sudut ACB sebagai sudut alfa. Kemudian, kita memberi nama sisi-sisi pada segitiga siku-siku ABC ini sesuai dengan letak sisi terhadap sudut alfa itu sendiri. Contohnya, sisi AB kita beri nama sisi depan karena berada tepat di depan sudut alfa. Maka kita singkat dengan D. Begitu juga dengan sisi AC. Karena sisi AC berada di samping sudut alfa, maka sisi AC dinamakan sisi samping atau yang disingkat dengan SA. Kemudian yang terakhir, sisi BC. Kita ketahui bersama bahwa sisi BC adalah sisi miring dari segitiga siku-siku ABC ini. Maka sisi BC dinamakan sisi miring atau yang disingkat dengan Mi. Kembali ke yang tadi. Apa sih sinus, kosinus, sama tangen itu? Sinus alfa adalah perbandingan sisi depan yang dibagi dengan sisi miring. Nilai sinus alfa dari segitiga siku-siku ABC ini adalah AB per BC. Bagaimana dengan kosinus alfa? Nilai kosinus alfa dari segitiga ABC ini adalah AC per BC. Sesuai dengan pengertiannya, yaitu perbandingan sisi samping yang dibagi dengan sisi miring. Selanjutnya, tangen alfa. Tangen alfa adalah perbandingan dari sisi depan yang dibagi dengan sisi samping. Atau kita juga bisa mendapatkan nilai dari tangen alfa apabila kita membagi nilai sinus alfa dengan kosinus alfa. Dalam konteks ini, nilai tan alfanya adalah AB per AC. Masing-masing dari sinus, kosinus, dan tangen ini mempunyai balikan yang juga memiliki nama yang unik. Apa sih yang dimaksud sama balikan itu? Nah, balikan ini misalnya kita punya nilai X. Balikan dari X adalah 1 per X. Begitu juga dengan trigonometri. Balikan dari sinus alfa adalah 1 per sinus alfa, yang disebut dengan kosekan alfa. Karena kosekan alfa ini balikan dari sinus alfa, maka rumusnya juga merupakan balikan dari rumus sinus alfa. Rumus dari kosekan alfa adalah perbandingan sisi miring yang dibagi dengan sisi depan. Kemudian, kita lanjut ke balikan dari cos alfa. Balikan dari cos alfa adalah sekan alfa, atau perbandingan dari sisi miring yang dibagi dengan sisi samping. Yang terakhir adalah balikan dari tan alfa. Balikan dari tan alfa adalah kotangen alfa, yaitu perbandingan dari sisi samping yang dibagi dengan sisi depan. Kemudian kita lanjut ke identitas trigonometri. Dalam identitas trigonometri, kita masih memisalkan menggunakan segitiga siku-siku dan sudut alfa, namun pemisalan untuk sisi alasnya adalah X, sisi tingginya adalah Y, dan sisi miringnya adalah R. Menurut penjelasan tadi, maka kita bisa tahu bahwa nilai sinus alfanya adalah depan per miring, yaitu Y per R, nilai cos alfanya adalah X per R, dan nilai tan alfanya adalah sin alfa per cos alfa atau Y per X. Kemudian, kita tahu juga bahwa segitiga siku-siku ini berkaitan dengan rumus Pythagoras. Rumus Pythagoras menyatakan bahwa jumlah kuadrat sisi-sisi lain
itu sama dengan kuadrat dari sisi miringnya. Maka kita bisa menuliskan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian kita membagi kedua ruas dengan R kuadrat. X kuadrat dibagi R kuadrat sama dengan X per R kuadrat, X per R yang dikuadratkan. Y kuadrat dibagi R kuadrat sama dengan Y per R yang dikuadratkan. Kemudian R kuadrat dibagi dengan dirinya sendiri sama dengan 1. Maka kita dapat hasilnya X per R yang dikuadratkan ditambah Y per R yang dikuadratkan sama dengan 1. Kita sudah tahu sebelumnya bahwa X per R adalah nilai dari cos alfa. Maka X per R yang dikuadratkan kita bisa bilang sebagai cos kuadrat alfa. Begitu juga dengan Y per R yang dikuadratkan. Karena kita tahu nilai sin alfa adalah Y per R, maka Y per R yang dikuadratkan bisa digantikan dengan sinus kuadrat alfa. Maka kita tahu bahwa cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa sama dengan 1 adalah identitas pertama dari trigonometri. Nah, untuk memperoleh identitas kedua, kita bisa membagi identitas pertama tadi dengan cos kuadrat alfa. Cos kuadrat alfa dibagi dengan dirinya sendiri sama dengan 1. Sin kuadrat alfa dibagi dengan cos kuadrat alfa sama dengan tan kuadrat alfa. Dan 1 dibagi dengan cos kuadrat alfa sama dengan secant kuadrat alfa. Maka 1 ditambah tan kuadrat alfa sama dengan secant kuadrat alfa adalah identitas kedua dari trigonometri. Untuk memperoleh identitas ketiga, kita bisa membagi identitas pertama dengan sin kuadrat alfa. Cos kuadrat alfa dibagi sin kuadrat alfa sama dengan kotangen kuadrat alfa. Sin kuadrat alfa dibagi dengan dirinya sendiri sama dengan 1. Dan 1 dibagi dengan sin kuadrat alfa sama dengan kosekant kuadrat alfa. Sehingga kotangen kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan kosekant kuadrat alfa adalah identitas ketiga dari trigonometri. Selanjutnya, kita akan membahas prinsip kuadran. Dalam trigonometri, koordinat kartesius dibagi menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran 1 dengan rentang 0 derajat sampai 90 derajat, kuadran 2 dengan rentang 90 derajat sampai 180 derajat, kuadran 3 dengan rentang 180 derajat sampai 270 derajat, dan yang terakhir kuadran 4 dengan rentang 270 derajat sampai 360 derajat. Ada beberapa hal yang perlu kalian ingat mengenai nilai-nilai trigonometri pada setiap kuadrannya. Pada kuadran 1, semuanya bernilai positif, baik itu sinus, kosinus, tangen, dan kebalikannya. Pada kuadran 2, yang bernilai positif hanyalah sinus dan kosekan, sementara yang lainnya bernilai negatif. Pada kuadran 3, yang bernilai positif adalah tangen dan kotangen, sementara yang lainnya bernilai negatif. Pada kuadran 4, yang bernilai positif adalah kosinus dan sekant, sementara yang lainnya bernilai negatif. Berikut ini juga disajikan tabel trigonometri dari sudut-sudut istimewa. Diharapkan kalian bisa menghafalkan nilai-nilai trigonometri dari sudut-sudut istimewa ini agar kalian bisa lebih mudah dalam mengerjakan soal-soal trigonometri berikutnya. Selanjutnya, kita akan membahas persamaan trigonometri. Ada 3 hal yang akan kita bahas pada bagian ini. Yang pertama, misalkan kita memiliki persamaan sin X sama dengan sin alfa, dan kita ingin mengetahui berapa saja X yang dapat memenuhi persamaan tersebut. Kita harus mengingat bahwa sinus bernilai positif pada kuadran 1 dan kuadran 2, sehingga ada 2 nilai X yang dapat memenuhi persamaan tersebut. 2X tersebut adalah alfa dan 180 derajat min alfa. Tetapi, kita juga harus mengingat bahwa jika kita berputar sebanyak 360 derajat dari sudut alfa, kita akan kembali lagi pada sudut alfa,
Sehingga X yang memenuhi persamaan tersebut adalah alfa ditambah K kali 360 derajat dan 180 derajat minus alfa ditambah K kali 360 derajat. Dengan K di sini adalah bilangan bulat yang menyatakan berapa kali kita melakukan putaran. Yang kedua, misalkan kita memiliki persamaan cos X sama dengan cos alfa dan kita ingin mengetahui berapa saja nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Kita harus mengingat bahwa cos bernilai positif pada kuadran 1 dan kuadran 4. Sehingga ada dua nilai X yang memenuhi persamaan tersebut, yaitu alfa dan minus alfa. Kita juga harus mengingat bahwa jika kita berputar sebanyak 360 derajat dari sudut alfa, kita akan kembali pada sudut alfa. Sehingga X yang memenuhi persamaan tersebut adalah alfa ditambah K kali 360 derajat dan minus alfa ditambah K kali 360 derajat. Dengan K di sini adalah bilangan bulat yang menyatakan berapa kali kita berputar. Yang ketiga, misalkan kita memiliki persamaan tan X sama dengan tan alfa dan kita ingin mengetahui berapa saja X yang dapat memenuhi persamaan tersebut. Kita harus mengingat bahwa tan bernilai positif pada kuadran 1 dan kuadran 3. Dari gambar tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa alfa akan memiliki nilai tan yang sama setiap setengah kali putaran. Sehingga nilai X yang memenuhi persamaan tersebut adalah alfa ditambah K kali 180 derajat. Dengan K di sini adalah bilangan bulat yang menyatakan berapa kali kita melakukan putaran. Berikut ini kita akan membahas jumlah dan selisih dua sudut trigonometri. Ada 6 rumus yang bisa kalian gunakan untuk menghitung jumlah dan selisih dua sudut trigonometri. Berikut adalah rumus-rumusnya. Mungkin beberapa dari kalian sudah mengetahui rumus-rumus ini. Akan tetapi, kalian pasti bertanya-tanya, dari mana asal rumus ini? Selanjutnya, kita akan membahas asal salah satu rumus, yaitu sin A plus B sama dengan sin A kali cos B ditambah sin B kali cos A. Untuk mencari asal rumusnya, kita bisa menggunakan segitiga siku-siku A, B, C dengan sisi A kecil adalah sisi di hadapan sudut A dan sisi B kecil adalah sisi di hadapan sudut B dan sisi C kecil adalah sisi di hadapan sudut C dengan sudut C adalah sudut siku-sikunya. Kita harus mengingat dari perbandingan trigonometri bahwa jika kita melihat dari sudut A dan membandingkan sisi A per C, maka perbandingan itu sama dengan sin A. Dan jika kita lihat dari sudut pandang sudut B, perbandingan sisi A per C adalah sama dengan cos B, sehingga sin A sama dengan A per C sama dengan cos B. Dan jika kita melihat dari sudut pandang sudut A, maka perbandingan dari sisi B per C sama dengan cos A. Dan jika dilihat dari sudut pandang sudut B, maka perbandingan sisi B per C sama dengan sin B, sehingga cos A sama dengan B per C sama dengan sin B. Kalian harus ingat bahwa jumlah dari sudut-sudut segitiga adalah 180 derajat, sehingga sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Pada segitiga ABC, sudut C merupakan sudut siku-siku, sehingga sudut C besarnya 90 derajat. Maka, sudut A ditambah sudut B sama dengan 90 derajat. Jika sudut A ditambah sudut B sama dengan 90 derajat, maka sin A plus B sama dengan sin 90 derajat. Kita juga harus mengingat bahwa sin 90 derajat sama dengan 1, maka sin A plus B sama dengan 1. Kemudian menurut salah satu identitas trigonometri, sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1, sehingga sin A plus B sama dengan sin kuadrat A plus cos kuadrat A. Jika sin kuadrat A kita jabarkan, maka kita akan mendapatkan sin A kali sin A. Begitu pula cos kuadrat A.
Jika kita jabarkan, kita bisa mendapatkan cos A kali cos A, sehingga sin A plus B sama dengan sin A kali cos A ditambah cos A kali cos A. Dari segitiga ABC sebelumnya, kita juga mendapatkan bahwa sin A sama dengan cos B, dan cos A sama dengan sin B, sehingga sin A plus B menjadi sama dengan sin A kali cos B ditambah sin B kali cos A. Selanjutnya adalah rumus perkalian sinus dan kosinus. Ada 4 rumus yang bisa kita gunakan, yaitu yang pertama, 2 sin A dikali cos B sama dengan sin A plus B ditambah sin A min B. Yang kedua, 2 cos A dikali sin B sama dengan sin A plus B dikurangi sin A min B. Yang ketiga, 2 cos A dikali cos B sama dengan cos A plus B ditambah cos A min B. Dan yang keempat, min 2 sin A dikali sin B sama dengan cos A plus B dikurangi cos A min B. Untuk pembuktian atau asal dari rumus perkalian sinus dan kosinus, kita bisa menggunakan rumus jumlah dan selisih dua sudut yang telah kita pelajari sebelumnya. Misalnya, kita memiliki rumus sin A plus B sama dengan sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B, dan sin A min B sama dengan sin A dikali cos B dikurangi cos A dikali sin B. Jika kita menambahkan dua persamaan tersebut, kita akan mendapatkan persamaan baru, yaitu sin A plus B ditambah sin A min B sama dengan 2 sin A dikali cos B. Sehingga kita akan mendapatkan rumus perkalian sinus dan kosinus 2 sin A dikali cos B sama dengan sin A plus B ditambah sin A min B. Kemudian ada rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Juga ada 4 rumus, yaitu yang pertama ada sin A ditambah sin B sama dengan 2 sin setengah A plus B dikali cos setengah A min B. Yang kedua, sin A dikurangi sin B sama dengan 2 cos setengah A plus B dikali sin setengah A min B. Yang ketiga, cos A ditambah cos B sama dengan 2 cos setengah A plus B dikali cos setengah A min B. Dan yang keempat, cos A dikurangi cos B sama dengan min 2 sin setengah A plus B dikali sin setengah A min B. Nah, untuk pembuktian atau asal rumusnya, kita bisa menggunakan rumus perkalian sinus dan kosinus yang telah kita pelajari sebelumnya. Misalnya, kita menggunakan rumus perkalian sinus dan kosinus 2 sin alfa dikali cos beta sama dengan sin alfa plus beta ditambah sin alfa min beta. Kemudian kita misalkan A sama dengan alfa plus beta dan B sama dengan alfa min beta. Sehingga kita akan mendapatkan A plus B sama dengan 2 alfa atau alfa sama dengan setengah A plus B, dan A min B sama dengan 2 beta atau beta sama dengan setengah A min B. Sehingga dari rumus 2 sin alfa dikali cos beta sama dengan sin alfa plus beta ditambah sin alfa min beta, kita bisa mengganti alfa dan beta menjadi 2 sin setengah A plus B dikali cos setengah A min B sama dengan sin A ditambah sin B. Sehingga kita akan mendapatkan rumus penjumlahan antara sinus dan sinus, yaitu sin A ditambah sin B sama dengan 2 sin setengah A plus B dikali cos setengah A min B. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga ilmu yang kita pelajari bersama bisa bermanfaat untuk semua orang. See you next.